Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Asep. Terima kasih udah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan saya mohon maaf juga baru sempat saya jawab ini ya. Jadi mengenai pengalaman dalam zikir nafas, saya diperlihatkan seolah-olah neraka, Bang, ya kan? Banyak yang menyeramkan, atau saya diperlihatkan seolah-olah ada siksa kubur segala macam. Ya mudah-mudahan itu menambah keimanan ya. Jangan sampai dikasih lihat sesuatu yang menakutkan kita nggak mau mengamalkan DN lagi. Jadi kalau takut berhenti aja. Kalau nggak sanggup kita diperlihatkan ini itu berhenti. Tetapi jangan kapok, besoknya coba lagi, latih lagi, amalkan lagi ya, sampai kita terbiasa. Jadi apa yang diperlihatkan tuh Bang, apa ada makna? Ya menurut saya maknanya ya agar Allah menambahkan keimanan kita, agar keimanan kita kepada Allah semakin kuat, semakin dekat ya, agar kita takut kepada Allah, sehingga hidup kita ini lebih terbina. Dan mengenai saya udah bawa ngaji Bang, saya udah bawa zikir Bang, tapi nggak tenang juga ya, begitu. Makanya ketika kita berzikir jangan cari tenang. Memang betul di Al-Quran dibilang siapa yang berzikir hatinya menjadi tenang. Tenang itu manfaat, bukan tujuan ya. Makanya banyak orang ditimpa Allah suatu masalah, dia perbanyak ibadah, tapi dalam ibadahnya ya masih juga masalah itu terbawa-bawa. Mengapa bisa terbawa-bawa? Macam tadi itu ngaji, tapi saya ingat masalah saya, nggak sadar saya kepada Allahnya ya. Jadi dalam menuju Allah itu nggak boleh bawa apa-apa. Seperti kisahnya Nabi Musa ya. Nabi Musa hendak menjumpai Allah. Apa kata Allah? Lepaskan terompahmu katanya. Itu kan kias itu. Ini kita nggak tahu apakah benar terompah itu ya secara zohir atau ada makna tersembunyi, kita nggak tahu. Tapi menurut saya ya kita harus betul-betul bersih, suci. Lepaskan terompahmu, sesungguhnya ini lembah tua yang suci kata Allah. Menghadap Allah harus suci. Kalau orang menghadap Allah bawa masalah, ya nggak suci ya. Jumpai dulu Allah. Jangan kita hendak mencari penyelesaian, jangan kita hendak mencari ketenangan yang nggak tenang juga. Jadi yang benar yang bagaimana Bang ya, menghadap dulu Allah, jumpai dulu Allah, sambung dulu kesadaran kepada Allah, barulah Allah turunkan ketenangan ya kan. Jangan salah kita. Makanya banyak orang Bang, banyak kali permasalahan kehidupan Bang. Aku susah, aku lagi nganggur, banyak utang, istri ngomel tentang uang, istri nggak sabar. Dalam sholat terbawa-bawa itu, istri yang ngomel-ngomel itu terbayang di wajahnya itu. Akhirnya dia jadi susah, nggak bisa kusuk ya, karena dia membawa masalah di hadapan Allah. Dekati dulu Allah, jumpai Allah, nanti tenang itu udah dapat otomatis ya. Dan nggak hanya sebatas tenang. Kita punya masalah nih, datang kita kepada Allah, mengadu kepada Allah ya, berkeluh kesah kepada Allah, melepaskan rasa mampu kita. Mengadu kita itu bukan mengadu karena masalah, tapi mengadu rasa nggak berdaya kita. Ya Allah, aku nggak sanggup ya Allah, hanya Engkau yang bisa ya Allah. Aku nggak mampu lagi mencari jalan keluar ya Allah, kecuali Engkau yang memberi jalan keluar ya Allah. Nanti dapat tenang itu ya kan.
Nggak usah dicari-cari jalan keluar atau solusi, nggak usah dicari. Capek kita kalau mencari. Jadi menghadaplah kepada Allah, tinggalkan segala masalah, jangan dibawa-bawa masalah. Ya, Allah itu maha tahu, nggak usah ngomong kita, Allah udah tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting kita rasa nggak berdaya kita itulah yang kita keluhkan. Mengeluh kita bukan karena keadaan, bukan karena masalah, tapi mengeluh kita memohon pertolongan Allah. Ya kan? Banyak orang punya masalah hidup. Mengeluh kepada Allah, mengeluhkan nasib. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Kenapa sakit begini? Kenapa aku susah begini? Ya kan? Tapi nggak ada rasa butuhnya kepada Allah, itu kurang. Akhirnya ya nggak dapat tenang. Ya, jadi macam Kang Asep, luruskan niat, bulatkan tekad ya. Saya hendak berumah tangga bang, saya hendak melamar bang, atau saya hendak tunangan bang, saya hendak serius dengan dia bang, ya serahkan pada Allah. Tapi saya ini tunangan dulu bang, saya mau berangkat lagi ke Jepang. Ya serahkan juga sama Allah, jangan sampai engkau nanti dak dikduk jantungmu, dekat aja udah banyak kali bisikan setan, dibisiki selingkuh lah, inilah itu, gimana kalau jauh coba? Lebih lagi dikasih rasa takut. Jadi kita harus kenal yang menjodohkan kita itu Allah ya. Walaupun secara zohir aku nikah nggak pacaran bang, aku nikah nggak ada cinta-cintaan bang, aku dijodohkan. Terus engkau mengeluh, ini gara-gara dijodohkan aku menikah, padahal aku nggak cinta sama dia. Itu orang nggak paham hakikat. Padahal kalau kita paham hakikat, Allah lah yang menjodohkanmu. Walaupun skenarionya engkau dijodohkan orang tua atau dijodohkan saudaramu. Jadi jangan kita sesali semua yang sudah terjadi. Harus kita pahami bahwa semua itu sudah suratan Allah, takdir Allah. Jodoh itu takdir Allah. Kepada siapa kita bertemu, kepada siapa kita menikah, kepada siapa kita disatukan. Jangan kita bilang gara-gara si Fulan itu jodohin aku, padahal aku gak cinta sama dia. Gak boleh. Lihat Allahnya. Jadi kalau kita kenal yang menjodohkanku Allah, ya gak usah pusing ya. Bang, dia selingkuh bang, dia sama cowok lain bang, dia gak setia bang. Sedih hatimu. Cemen kali jadi laki-laki. Jadi laki-laki itu harus tegar ya. Dunia itu lebar, dunia ini luas, dunia ini perempuan juga bukan satu, ya kan? Jangan kau menangisi wanita. Kalau perempuan itu gak bagus, tinggal cari lain. Yakin sama ayat Allah. Apa Allah bilang? Yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk ya. Mungkin kita ini lagi bertunangan, kita lagi pacaran, udah kita menganggap ini bakal jodohku ini. Rupanya di akhir cerita gak jodoh kita sama dia, malah dia nikah sama orang lain, ditinggalnya kita. Ya kan? Mindsetmu itu harus berlandaskan Al-Quran ya. Kalau dia gak jadi sama aku, tandanya dia tidak baik untuk aku. Aku yakin Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk aku. Jadi kita tidak ngeluh, tidak susah, tidak kecewa, tidak sakit hati. Ya, saya juga dulu begitu. Udah hampir jadi sama orang Jawa. Udah cinta mati kali lah istilahnya ya kan. Sampai gimana ya, namanya kita masih muda lah, masih berbunga-bunga dulu ceritanya ya kan. Sampai saya belayar itu, saya pajang fotonya itu di dinding tempat tidur saya itu. Setiap mau tidur saya pajang wajah, saya pandang wajahnya. Lagi kasmaran ya enggak. Langsung datang kawan saya, anak Palopo, anak Makassar, orang Makassar ya.
Apa dia bilang? Ah, itu kalau saya sering dipandang itu nggak akan jadi itu katanya. Diejeknya saya begitu, betul nggak jadi. Ya, tapi saya nggak sedih. Ya, kita laki-laki kok, ngapain kita mau cemen, mau cengeng. Nggak jadi orang Jawa, dapat orang Medan ya. Sebentar aja itu. Karena apa? Saya berlandaskan Al-Quran. Ya Allah, aku ingin dapat jodoh yang baik. Allah bilang yang baik sama yang baik. Oh, berarti aku harus baik dulu. Kalau aku hendak mendapatkan pasangan yang baik, aku yang harus baik lebih dahulu. Karena kalau aku nggak baik, pasti pasanganku juga cerminan diriku. Ya, macam teman-teman saya yang pelaut banyak itu dapat pasangan cewek-cewek kafe, cewek-cewek karaoke, ya, wanita malam, ya. Kenapa bisa dapat seperti itu? Ya karena mereka sering karaoke, sering ke diskotik, jumpanya di situ. Akhirnya jadi istrinya. Yaitu di situ saya percaya benar ternyata ayat Allah ya. Yang mabuk dapat juga yang mabuk. Ah, nggak mau lah aku dapat juga bini seperti itu. Akhirnya saya jaga diri, ya kan? Saya jaga diri. Ya Allah, aku nggak dapat yang baik ya Allah. Janganlah aku dapat seperti teman-temanku itu ya Allah. Berubah saya, ya. Dan ditunjukkan sama Allah. Dapat sesuai karakter diri kita. Nah, jadi macam Kang Asep, mentalnya harus mental baja. Ya. Kalau betul mau niat, Bang, aku mau berangkat lagi, Bang, ke Jepang, Bang. Mau merantau sekali lagi, kumpul modal, Bang. Ya, pasang niat. Gak usah neko-neko. Dan serahkan sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, pasti dia mulus ini ya Allah. Pasti semuanya engkau buat mulus. Tapi kalau memang udah makin jauh, ya kita prasangka baik juga. Ini jangan-jangan bukan ini yang Allah tentukan. Jangan-jangan bukan ini yang memang jodohku. Jadi kalau kita putus, sudah berkomitmen, sudah berjanji, sudah macam-macam ya kan, mau nikah, mau begini, mau begitu, rupanya di akhir cerita kecewa kita ya. Ya, baca Al-Quran tadi. Yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk, atau antara dua. Kenapa kita nggak jadi sama dia? Mungkin dia yang baik, kita yang buruk, makanya nggak bersatu. Atau bisa juga kita yang baik, dia yang buruk, makanya nggak bersatu, nggak jodohnya. Ya, jadi kita prasangka baik aja. Kita tahulah, kita bisa menilai diri kita seperti apa. Baik nggak kita nih? Aku perasaan baik aku, Bang. Nggak ada aku macem-macem. Udah serius aku. Rupanya aku dikecewakan, Bang. Malah dia nggak jadi sama aku, Bang. Ya kamu prasangka baik aja, berarti dia yang nggak baik. Dan kamu harus yakin Allah akan siapkan yang baik. Ya. Jadi macam Kang Asep, latih terus zikir nafasnya, ya. Apapun masalah dalam hidup, ya ngadu aja sama Allah. Sejatinya dia maha pendengar, dia maha menghibur, ya kan, macam tadi tuh. Ku baca ayat ini, Bang, seolah-olah Allah ngomong, Allah hibur saya, Bang, tenang hati saya. Yaitu kalam dia bicara, ya. Dan satu lagi saran saya, ya, ini berdasarkan pengalaman. Kalau kita yang merantau, jadi apa aja lah. Jadi TKI kita ke luar negeri, ya. Jadi pelaut ke luar negeri, otomatis kan gaji besar, ya kan? Gaji dolar. Dibanding di Indonesia, UMR Indonesia, ya lebih besar lah gaji kita. Jangan kamu manjakan istri dengan uang, atau jangan kamu manjakan pacarmu, calon tunanganmu dengan uang, ya.
Ini pesan saya. Karena nanti kalau kamu manjakan dengan uang, besok kau nggak ada uang, ditekan kau besok. Jadi jangan biasakan dengan uang. Jadi kita banyak bimbing tentang agama, harus juga kita bimbing. Jangan hanya cinta itu diukur dengan uang ya. Besok kalau kita suatu saat jatuh dan dia sudah terbiasa ada uang, akan berbalik kepada kita ya. Jadi macam Kang Asep, selalu prasangka baik. Kalau ada dibisikkan setan segala prasangka-prasangka buruk itu, berlindung kepada Allah. Ya Allah, hatiku panas. Ya Allah, hatiku kok dak-dikduk. Ya Allah, kok aku jadi prasangka buruk. Berlindung kepada Allah. Itu bisikan setan itu. Ya. Saya paham lah, kita pacaran jarak jauh itu nggak enak, ya kan? Penuh prasangka pasti itu. Nah, jadi kita pegang aja nih. Aku jaga diri baik-baik, insya Allah dia juga jaga diri baik-baik. Gitu aja. Aku baik, insya Allah dia dijaga Allah juga baik. Ya, banyak terjadi macam teman saya lah. Belayar dia, tiap hari dia hanya kirim uang untuk istrinya, rupanya istrinya pelihara berondong. Istrinya selingkuh. Pulang dia dari berlayar, semua tetangga mengadu. Ya kan? Heboh itu satu kampung. Nah, disitulah saya ambil pelajaran. Akhirnya saya jaga diri saya. Ya Allah, aku jauhkan dari zina, aku jauhkan dari maksiat segala macam. Aku takut ya Allah, kalau aku macam-macam di sini, istriku juga macam-macam di sana. Jadi dengan aku menjaga diri, semoga Engkau menjaga istriku ya Allah. Gitu aja. Jadi hati kita tenang, nggak ada kita buruk sangka, nggak ada kita merasa dia begini, dia begitu, prasangka jelek, nggak ada. Aku yakin Allah itu maha adil. Kalau aku baik, pasti Allah juga jadikan dia baik. Gitu aja. Ya. Jadi macam Kang Asep, luruskan niat. Kalau memang niatnya mau tunangan, mau nikah, mau apalagi merantau lagi, kumpul modal ya, betul-betul ya, jaga diri sana baik-baik. Jangan macem-macem, jangan tergoda oleh pergaulan teman-teman yang nggak baik ya. Niat ke sana itu kan kita ngumpul uang, bukan buang uang ya. Kalau kita pulang merantau nggak ada uang, ya berarti kau buang uang, bukan cari uang itu ya. Jadi berusahalah menjaga diri kita, berusahalah koreksi diri kita, baik nggak kita ini. Kalau kita baik, Allah akan siapkan jodoh yang baik ya. Aku udah baik bang, tapi disakitin terus. Aku udah baik, udah setia bang, tapi malah dia yang selingkuh ya. Kamu prasangka baik aja, berarti dia bukan kelas kita, berarti dia bukan jodoh kita, berarti dia nggak baik untuk kita. Gitu aja ya. Nggak usah sedih-sedih, nggak usah kita galau-galau ya. Banyak lagi yang harus kita pikirkan ya. Ini untuk laki-laki nih, mental itu harus mental baja. Jangan cengeng gara-gara perempuan ya. Mau kali kita dipermainkan perempuan, nggak beres, ganti, cari lain ya. Ngapain takut kita? Yang penting kau udah baik belum, itu dulu. Kalau kau bajingan ya jelas, mau berapa kali ganti pun dapatnya bajingan juga. Tapi kalau kau betul baik, ya Allah ganti itu yang baik ya. Jadi intinya kita harus berlandaskan Al-Quran. Di semua udah ada tuh di Al-Quran itu.
Tinggal nanya aja sama Allah, ya Allah, masalahku ini, masalahku itu, tunjukkan aku ya Allah ayat apa yang cocok. Tunjukkan aku ya Allah kalammu, perkataanmu. Nanti ditunjukkan Allah itu ayat yang betul-betul sesuai masalah kita. Ya, ditunjukkan. Saya dulu pernah punya masalah, akhirnya penuh ketakutan, ya kan? Hidup saya kok rasanya gelap. Apa ditunjukkan sama Allah? Nabi Yunus, ya. Kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus itu, dimakan ikan besar, ya. Percis itu dengan hidup saya. Kok hidupku gelap ya Allah? Apa kata Allah di situ? Kalau dia tidak minta ampun selamanya lah, sampai kiamat dia di perut ikan itu. Di situ luar biasa saya takut tuh. Kalau saya nggak minta ampun, mungkin selamanya hidup saya menderita. Bahasanya begitulah. Akhirnya saya mohon ampun sama Allah. Ampunkan aku ya Allah, aku zolim ya Allah, ya. Seperti doa Nabi Yunus kan. Ini kuntum minal zolimin, ya kan. Aku zolim ya Allah, aku salah ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Nah, setelah mohon ampun, barulah Allah buka semua pintu rezeki. Ya, kesusahan kita diangkat, beban kita diangkat, ketakutan kita diangkat sama Allah. Lapang hidup kita. Makanya di Al-Quran sudah ada, walaupun kita nggak hafal Al-Quran, nggak ngerti aku bang ayat yang mana yang cocok dengan kisah hidupku bang, ya kau buka acak aja, Allah yang tunjukkan nanti itu. Ya, ambil wudhu dahulu, buka Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah tunjukkan aku ayat apa yang cocok ya Allah. Nanti Al-Quran itu akan cerita, akan bicara, dan kita bisa mentafsirkan sendiri dengan kisah hidup kita. Macam saya itu dimakan ikan besar itu, ya kan? Nabi Yunus dimakan ikan besar karena apa? Karena dia berlari dari jemaahnya. Saya dulu pernah itu, capek aku nih asih urus jemaah terus, ya kan? Nggak maulah aku jadi ibaratnya ngomong agama kayak gini, nggak maulah. Aku mau jadi hidup normal lah, jadi orang biasa aja lah. Nggak mau lagi saya dakwah, nggak mau lagi saya upload YouTube. Dimakan ikan saya, gelap hidup saya itu. Akhirnya saya buka Al-Quran, ditunjukkan itu Nabi Yunus itu, ya kan? Apa nggak ngeri itu? Kalau engkau nggak minta ampun, selamanya lah kau di perut ikan itu, terkurung kau, ya kan? Gelap hidupmu. Disitulah saya istighfar saya. Ya Allah ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Rasanya takut luar biasa itu ya. Kalau nggak minta ampun sama Allah, nggak paham salah kita apa, ya. Kisahnya sama. Nabi Yunus nggak mau dia berdakwah, dia tinggalkan umatnya, dimakan ikan. Saya pun sama. Nggak mau lagi saya upload YouTube lah. Ngapain ngoceh-ngoceh agama begini. Mau jadi orang biasa aja, enak lagi kerja kita. Dapat gaji bulanan, jadi orang biasa normal, ya kan? Marah Allah karena sudah dipilih sama dia. Sudah dipilih nggak mau pula menjalankan tugas. Azab lah hidup ini. Ya. Nah, disitulah Al-Quran itu cerita dia. Jadi macam Kang Asep, kalau memang apapun masalah hidup, udahlah, tinggalkan dulu segala masalah, ngadu sama Allah. Aku memang gak bisa ya Allah, aku saat ini lagi sedih ya Allah, aku gak tahu jalan keluar ya Allah, tunjukkan aku salahku di mana ya Allah. Ya, semua kesusahan itu ada salah kita. Jadi kalau kita dalam hidup ini susah, apapun bentuk masalahnya, ada salah kita. Koreksi diri dulu, ya. Dan kita harus selalu prasangka baik. Untuk yang belum mendapatkan jodoh atau sudah hendak menikah, nggak jodoh juga, ya kan? Kecewa, ya kan? Udah hampir nikah kami bang, selingkuh pula dia bang. Nggak jadi saya nikah sama dia.
frustasi kau ya, galau ya, anak laki kok galau ya kan, sedih, rasanya dunia ini kiamat, alah cemen kali kayak gitu ya kan. Anak laki tuh nggak boleh cengeng, apalagi sama perempuan, digituin perempuan kok cengeng, cari lain. Yang penting kau betul-betul kerja, betul-betul usaha, betul-betul menyiapkan masa depanmu. Kalau udah ada masa depanmu, datang semua itu cewek, nggak perlu kita cari-cari, ngantri semua itu ya. Yang penting kita ada masa depan, siapkan dulu. Jadi untuk adik-adikku ya, jangan gila mau nikah. Siapkan dulu masa depanmu. Udah nabung belum ya? Ini udah hidup kita nggak jelas, masih gila mau nikah ya kan, nggak jadi nikah, stres, galau, aduh kacau itu. Jadi apapun masalah hidup, tanya kepada Allah, ajak komunikasi Allah ya. Kalau sesuatu itu nggak sesuai harapan, ya kembalikan pada Al-Quran. Oh mungkin dia nggak baik untuk aku, itu satu ya kan. Yang kedua, Allah bilang apa? Bisa jadi sesuatu yang engkau senangi padahal itu buruk bagimu, dan bisa jadi sesuatu yang engkau benci padahal itu baik bagimu. Ke situ aja arahnya, prasangka baik ya. Banyak-banyak kita komunikasi Al-Quran, ajak ngobrol Allah. Kalau kamu nggak bisa ngobrol sama Allah secara batin, secara langsung, ibaratnya secara hati ya. Aku nggak ngerti bang, Allah ngomong apa sama aku. Aku pun nggak bisa interaksi dua arah sama Allah, belum ada ilmuku ke situ. Ya, interaksilah dengan Al-Quran. Ya, ditunjukkan itu. Apa masalah hidupmu, ditunjukkan. Jadi untuk Kang Asep ya harus tegar ya, harus kuat, hilangkan prasangka-prasangka buruk, hilangkan rasa memiliki, jangan terlalu cinta berlebihan, sakit kalau Allah ambil itu ya kan. Oh ada cinta kali aku sama dia bang, nggak bisa aku pisah sama dia bang, ya diambil sama Allah, nggak jadi kok, nggak jodoh besok, gila kau nanti. Biasa aja, serahkan sama Allah. Ya Allah, aku udah nekat ya Allah, umur sekian aku nikah. Entah siapa jodohnya, aku yakin aku nikah. Gitu aja. Macam saya dulu. Aku yakin ya Allah, umur 25 aku nikah. Gak jadi orang Jawa, dapat orang Medan. Ya kan? Sebentar aja itu. Gak ada kita jomblo lama-lama. Karena apa? Sudah ada persiapan, dana sudah ada. Ya kan? Masa depan sudah ada. Jadi siapkan dulu masa depan. Ngantri cewek nanti, gak usah kita cari-cari ya. Jadi gak ada lagi sedih-sedih, gak usah kita terlalu cengeng jadi laki-laki. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.